Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Aini dengan NIM 430202053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang manajemen konflik. Menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa Latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak yang kerap hadir di dalam kehidupan sehari-hari kita, entah antar perorangan, antar anggota, atau masyarakat. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, kon yang berarti bersama, dan friger yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses konflik menurut para ahli. Menurut Nurjana, pada tahun 1994, beliau mendefinisikan bahwa konflik sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Yang kedua, menurut Gilman dan Thomas, pada tahun 1978, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan, benturan nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun di luar individu. Dampak-dampak konflik. Dampak konflik sendiri ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positif dari konflik. Konflik dalam kehidupan kemungkinan akan selalu ada, karena konflik merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak dapat terhindarkan. Konflik terjadi ketika kepentingan maupun tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat terjadi, namun konflik dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan dan bahkan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian orang. Untuk melakukan perbaikan bagi penerima pihak yang terlibat. Menurut Wahyudi, pada tahun 2015, ia menyatakan bahwa dampak konflik secara positif akan membawa perubahan yang lebih baik. Contoh dampak positif dalam konflik itu sendiri ialah membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur mekanisme. Bahkan tujuan organisasi, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif dan memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Dampak negatif pada konflik. Konflik yang bersifat negatif harus segera diselesaikan dengan cepat, karena konflik yang tidak terselesaikan akan memberikan dampak yang dapat merugikan, yaitu merusak lingkungan organisasi, sekaligus orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Sunatra pada tahun 2010 menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam suatu organisasi akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu anggota organisasi. Secara umum, ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan oleh terjadinya suatu konflik dari sisi negatif, sehingga menimbulkan kerugian adalah sebagai berikut. Yang pertama, korban jiwa dan kerugian harta benda, yaitu konflik akan dapat berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian harta benda, karena konflik serta perseteruan yang besar, seperti tawuran, pengeroyokan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hancurnya nilai-nilai sosial dan norma sosial, yaitu nilai dan norma sosial yang meliputi kesopanan, kasih sayang, kesusilaan, gotong royong, dan sebagainya, akan hancur. Apabila nilai dan norma sudah tidak lagi diterapkan, maka akan timbul pikiran atau prasangka buruk, serta curiga antar sesama masyarakat. Yang ketiga, timbulnya perpecahan di masyarakat, yaitu yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau perbedaan di masyarakat, seperti kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun kepentingan, sehingga dapat timbul perpecahan dan
perselisihan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.